ada dua kata yang saya usulkan. Selektif dan rejectif. Select and reject. Artinya apa? Karena adat kita itu adalah sebenarnya, kalau secara teologi, di buku saya itu saya tulis, adat itu sebenarnya adalah, sadar atau tidak, ada respon manusia terhadap wahyu Allah secara umum. Salam sejahtera untuk para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan maupun juga berhubungan dengan kehidupan hamba-hamba Tuhan dan aktivis rohani Kristiani, baik di dalam gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube. Dan apabila ada video-video yang kami upload, Anda langsung dapat mengetahuinya. Di edisi nomor 31 ini, kita akan membicarakan satu topik yang berjudul Injil dan Adat, bersama dengan seorang sohib saya, sahabat saya panggilnya Abang nih, Abang Pendeta Doktor Insinyur Mangapul Sagala. Lengkap nggak? Ada gelar lain nggak nih yang harus dimasukkan lagi nih, Bang? Seringkali orang masukin MTH-nya, supaya nggak dianggap doktornya dari insinyur, jadi dia bikin MTH di belakang. Ada MTH di belakang, waduh, oke. Baik, yang baru berbahagia nih kelihatannya weekend ini nih. Ini mukanya berseri-seri nih, ada apa nih kelihatannya? Boleh share sedikit, Bang? Ya, Sabtu lalu kita baru berhasil mengadati istilahnya, melakukan upacara adat Batak bagi anak saya nomor 2 yang diberkati 2 tahun lalu. Wow. 30 Oktober 2020. Tapi 3 kali tunda adat Bataknya karena kondisi COVID. Nah, sangat bersyukur akhirnya Sabtu kemarin jadi diadakan. Baik, puji Tuhan. Dan Bang Mangapul sudah membagikan beberapa foto-foto ini nih. Dan puji Tuhan kita bisa berbahagia bersama-sama. Selamat sekali lagi. Dan tolong titip salam untuk keluarga juga. Biarlah kiranya dikaruniai mantu yang takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, dan terutama cucu-cucu juga yang takut akan Tuhan nih nanti nih. Dia anak Tuhan yang aktif di alumni Perkantas. Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, nah kita akan bicara satu topik yang berjudul Injil dan Adat, dan ini berdasarkan bukunya Abang nih. Sudah berapa lama nih bukunya nih? Injil dan Adat Batak. Sudah lama ini. Ini edisi kelima. Ini udah lama sekali nih. 2017 edisi kelima. Wow. Edisi pertamanya 2011. 2011 ya edisi pertama ya. Wow, sudah lama sekali. Iya. Tapi ini topik yang tentunya akan selalu menarik untuk kita bicarakan, dan terutama topik ini saya yakin juga menantang para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja-gereja, baik itu gereja yang berbasis etnis maupun gereja yang multikultural, karena kita akan membicarakan mengenai bagaimana ini hubungan antara Injil dan Adat, khususnya di dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, sebetulnya pertanyaan pertama nih buat Abang nih, sebetulnya permasalahan praktis itu apa sih antara Injil atau iman dengan adat, begitu loh. Apa yang dimaksud dengan adat ini adalah, apakah ini maksudnya budaya? Bisa nggak tolong dijelaskan kepada kita kira-kira, Bang? Apa yang dimaksud hubungannya dan apa ini definisinya apa dan juga hubungannya apa? Silakan. Saya bisa share screen nggak? Di Kolose pasal pasal 2 ayat 6 dan 7, atau dibaca langsung sama Bapak juga, atau saya baca aja langsung. Silakan aja baca, Bang. Ayat 6 dan 7 dikatakan, hati-hatilah terhadap ajaran turun-temurun manusia. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Nah, yang dikatakan di sana, ajaran turun-temurun itu apa? Paradosis. Paradosis itu apa? Tradisi
adat istiadat dan kebudayaan. Jadi itu jelas. Nah, dikatakan hati-hati. Apa maksudnya hati-hati? Tentu bukan benci, buang, tolak, atau juga jangan agung-agungkan, jadikan itu sama seperti Injil, itu salah. Salah satu yang salah bagi orang Batak saya kira adalah ketika dia mengatakan bahwa adat itu sama dengan Injil. Nah, itu menyamakan adat dengan Injil jelas salah. Karena ada pepatah orang Batak, itu saya tulis dalam buku saya ini, ya. Adat do ugari, sinihaton ni mula jadi, siradotan di siganup ari katanya. Artinya apa? Kita harus menjaga terus-menerus kebudayaan kita, karena kebudayaan kita itu dimamakan, disuapin gitu oleh Tuhan Allahnya orang Batak. Nah, jadi akhirnya kan jadi sejajar. Nah, jadi ini yang harus diwaspadai juga oleh umat dan termasuk hamba-hamba Tuhan. Itu praktis itu. Tidak boleh adat menggantikan Injil. Juga tidak boleh adat malah lebih tinggi dari Injil. Itu nggak boleh. Jadi semua saya tulis di buku saya itu, semuanya harus diarahkan, diwarnai oleh pemahaman kita akan Injil. Nanti di sini masalahnya. Sejauh mana kita memahami Injil kita, sehingga dari situ kita menyoroti akan kebudayaan. Jadi apa yang saya tulis dalam buku saya itu pergumulan yang lama. Karena Pak Kian, saya kan lahir dan besar di Samosir. Dan saya tidak tahu Pak Kian udah pernah belum ke Samosir? Belum pernah, belum sampai ke sana. Silakan datang. Itu salah satu tempat paling indah di bawah kolong langit. Jadi benar kalau dikatakan itu Samosir the paradise. The paradise of the world. Makanya saya setuju kalau Pak Sandiaga Uno, sebelumnya Presiden kita dan Ibu Iriana, kemudian Bapak Nadiem Makarim sangat mengagung-agungkan dan mempromosikan Samosir sekarang. Nah, Samosir itu sangat terkenal adatnya Pak Kian. Juga kepada semua saudara-saudara yang mendengar ini itu sangat kental. Jadi saya lahir dan besar dalam tradisi Batak. Saya masih ingat lupa saya, umur sekitar 6 tahun, 7 tahun, saya sudah istilahnya dari awal adat sampai saya tertidur, itu digendong mama saya mengikuti adat istiadat ini. Jadi ini luar biasa. Makanya orang Batak katanya susah dipisahkan dengan adatnya. Nah, makanya harus diwaspadai begitu. Nah, jadi kalau kita hidup di tradisi Batak, tapi tidak memahami kitab suci dengan benar, nah di sini nanti masalah. Dan itu ketika abang waktu itu besar, dipelihara mengingat mengenai hubungan dengan ibunya atau hubungan dengan adat dan lain sebagainya. Pada saat yang bersamaan, abang juga sudah pergi ke gereja, dong ya? Betul nggak? Oh iya, orang Batak kan pada umumnya Kristen tradisional. Betul. Jadi sekali lagi keduanya eksis pada waktu itu, betul nggak? Betul. Dan sekarang yang menjadi permasalahan ialah sekali lagi yang mana yang menjadi prioritas begitu loh di dalam kehidupan kita antara adat dengan Injil, ya. Apakah adat yang pada akhirnya menguasai hidup kita atau Injil yang seharusnya menguasai hidup kita? Bukankah itu pertanyaannya? Betul nggak? Justru itu yang saya katakan tadi Pak Kian, hati-hati menjadikan Injil lebih tinggi. Juga tidak boleh Injil mengganti adat Batak karena atau adat lah, karena dianggap adat itu sama dengan kitab suci. Ada yang menyamakan karena mereka bilang kebudayaan itu, adat itu kan Allah yang memberi, seperti yang saya katakan tadi dalam perumpamaan orang Batak. Itu adat itu katanya dimamahkan, disuapkan, dikasih oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang. Karena itu harus dijaga tiap hari dari pagi sampai malam. Begitu. Nah ini nggak boleh, disamakan nggak boleh. Apalagi lebih tinggi. Makanya saya katakan tadi, Injil harus lebih tinggi dan harus
di dalam konteks Injil lah Pak Kian kita melakukan adat. Kalau ternyata adat kita merusak iman kita, merusak kekristenan kita, itu harus segera dikoreksi itu. Dan itu yang terjadi sekarang. Itu sebabnya bersyukur buku kita ini sudah disambut oleh banyak kalangan Batak, orang-orang tua juga sudah pernah berkali-kali diseminarkan. Mereka bersyukur karena saya membahas baik teologis maupun praktis. Saya bisa membahas teologis karena saya kan dokter biblika. Nah, saya bisa membahas secara praktis karena saya lahir dan besar di dalam kebudayaan Batak yang boleh dikatakan paling ngotot di bawah kolong langit. Paling ngotot di antara segala yang ngotot ya. Ya, betul. Makanya Pak Kian, di dalam bukunya ada salah satu pengkhotbah, mungkin Pak Kian tahu itu, Dr. Bobby Seng di Singapura. Iya, betul. Nah, dia pernah, saya kaget, saya diwawancarai seperti ini, dan dijadikan buku berhubungan dengan adat. Jadi judulnya Christ and Culture in Singapore Context. Nama saya ada di situ. Betul. Penulisnya Dr. Bobby Seng. Makanya di Trinity buku itu jadi terkenal waktu itu karena dia bilang, ini keren nih. Gara-gara nama lu gua beli deh. Gua pengen tahu pandangan lu katanya. Tapi memang yang luar biasa, ini bukan hanya permasalahan orang Batak, begitu ya. Ini permasalahan semua umat manusia. Baik orang yang dari keturunan orang-orang Batak atau orang Cina atau orang apapun, semua kita itu membawa luggage adat boleh dikatakan ketika kita menjadi pengikut Kristus. Dan pertanyaannya sekarang ialah apakah berarti adat itu menguasai kita lebih daripada iman kita, ataukah iman kita seharusnya yang menjadi prioritas yang lebih tinggi dan menjadi identitas kita yang baru, begitu loh. Jadi sekali lagi pertanyaannya, bukankah pertanyaannya itu ialah apakah kita orang Kristen dulu baru orang Batak, orang Kristen dulu baru orang Cina, atau orang Cina dulu atau orang Batak dulu baru orang Kristen, begitu loh. Betul nggak, Pak? Awalnya sih sebelum bertobat ya Batak dulu. Batak dulu ya. Cina dulu. Makanya dalam 1 Petrus Pak Kian, 1 Petrus dikatakan kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. 1 Petrus 1 itu dijelaskan itu. Maksudnya apa itu Pak? Cara hidup yang sia-sia kamu warisi dari nenek moyang? Yaitu tradisi Pak. Adat istiadat tadi. Betul. Jadi 1 Petrus 1 ya. Saya baca buat kita supaya jelas dasar. Nanti ditampilkan juga di screen-nya. Nah, ya silakan. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nah, itu dia. Yang kamu warisi. Dan dikatakan dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya, sia-sia ini. Nah, puji Tuhan, ini menjadi tema Natal PGI kan? Tapi ayat 22-nya, karena itu kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran hingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ini tema Natal PGI di seluruh Indonesia mengkhotbahkan ini. Yang mengikuti tema PGI. Nah, tapi jangan lupa Pak, sebelum ayat 22 ada ayat 18. Nah, ayat 18 ini apa? Dikatakan cara hidup sia-sia. Jadi kita Pak Kian dan semua kawan-kawan yang mendengar, jangan kita lompat ke ayat 22 seolah-olah kita bisa hidup taat, kita hidup suci, dan kita bisa hidup mempraktekkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Nonsense, nggak bisa. Dalam kenyataannya kan Alkitab menyaksikan Kain membunuh Habel, adik kandungnya. Betul. Adik kandung aja dibunuh. Nanti kalau kita baca juga kisah Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Jadi kita punya teori yang tinggi, mau hidup dalam kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, tapi kita nggak sadar. Ayat 18 mengingatkan, kita hidupnya sia-sia sebelum menerima Kristus. Karena itu, baik Batak, baik Cina,
apapun tradisinya di bawah kolong langit, harus dengar ayat 18 ini. Betul. Ya. Dikatakan waspada. Waspada. Nanti kalau bisa ditunjukkan nanti di screen, boleh masuk ini dalam waktu ini. Baik. Waspada supaya kamu, katanya, dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, redeem, dari cara hidupmu yang sia-sia. Ini perlu digarisbawahi, underline. Cara hidup seperti apakah yang kita miliki sebelum kita mengalami Kristus? Ya cara hidup sia-sia. Dan dikatakan apa maksudnya? Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya itulah tradisi kebudayaan itu. Makanya tadi Kolose pasal 2 itu Petrus, itu kalau ini Petrus bukan? Kalau yang tadi kan Rasul Paulus. Betul. Berarti baik Rasul Petrus yang sangat besar, terutama di Katolik Petrus sangat besar, juga Rasul Paulus teolog besar dalam pengamatan saya. Separuh perjanjian baru kita kan berasal dari tangan Paulus. Betul. 13 itu dan 27. Itu dua-duanya mengatakan hati-hati, waspada. Karena apa? Cara hidup sia-sia itu sudah jelas. Nah, jadi Batak, Cina, Jawa, Manado, Ambon, sebelum bertobat, cara hidupnya sia-sia. Dalam apa? Dalam praktek adatnya. Baik. Jelas dong. Dan setelah kita bertobat, maka ini harus dirubah melalui pengenalan pertumbuhan di dalam Kristus akan firman-Nya. But that is not easy, extremely difficult. Dan tentunya kita harus bisa untuk pada akhirnya memilah-milah, bukan Bang? Jadi begini, maksudnya ada praktek-praktek boleh dikatakan atau filosofi-filosofi yang jelas bertentangan dengan iman percaya kita di dalam Kristus. Betul nggak? Tetapi juga ada hal-hal seperti yang Abang lakukan weekend kemarin yang masih bisa diterima begitu loh di dalam iman percaya kepada Kristus. Nah, kira-kira Abang bisa bantu kita nggak untuk memilah-milah dan melihat bagaimana nih kira-kira nih contohnya misalnya dari latar belakang Batak begitu ya. Apa aja yang bisa diterima, apa yang sama sekali harus ditolak begitu loh. Kira-kira kiat-kiatnya seperti apa? Prinsipnya seperti apa? Ada dua kata yang saya usulkan. Selektif dan rejectif. Select and reject. Artinya apa? Karena adat kita itu adalah sebenarnya kalau secara teologi, di buku saya itu saya tulis, adat itu sebenarnya adalah sadar atau tidak, ada respon manusia terhadap wahyu Allah secara umum. Jadi itu sebabnya di buku ini saya kutip hasil pertemuan dari konferensi Lausanne para hamba Tuhan sedunia yang dulu Billy Graham dan John Stott yang prakarsai. Nah, mereka menyatakan satu pernyataan, karena adat itu adalah respon kita terhadap wahyu Allah yang suci, maka di dalam adat selalu ada keindahannya. Tetapi, karena adat itu adalah respon manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, ini dia. Sudah jatuh dalam dosa. Maka pengaruh dosa tidak bisa disangkali. Nah, dari sinilah kita harus menyeleksi mana yang baik untuk kita lakukan, mana yang tidak baik bertentangan dengan firman Tuhan untuk kita tolak. Makanya saya katakan tadi, di sini masalahnya tidak mudah. Mungkin teori yang mendengar kita nanti berkata, oh ya, oke. Tapi bagaimana menyeleksinya? Nah, misalnya saya berkata, ada orang berkata dalam tradisi orang Batak, pulang dari kuburan, kalau cuci muka nggak boleh. Karena apa? Pemahamannya katanya itu okultisme, kuasa gelap. Kuasa gelap itu. Jadi supaya roh orang mati tidak mengikuti kita, maka mari kita cuci muka. Begitu. Begitu katanya. Tapi setelah saya telusuri, saya tanya orang-orang tua, sebenarnya bukan. Makanya ketika saya disuruh cuci muka di awalnya, saya nggak mau. Ketika ada orang meninggal. Karena apa? Saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak takut diikuti oleh roh orang mati. Karena roh di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Betul. Tetapi ketika orang saya jelaskan mengapa cuci muka, pertama, orang Batak kalau ada kematian itu kan nangisnya luar biasa, kan emosional sekali.
katakanlah 2-3 hari itu ditangisi itu kakeknya, opungnya atau bapak mamanya, maka itu matanya akan sangat bagaimana kondisinya gitu. Ya, nah bengkak begitu. Nah, jadi oleh filosofi orang Batak, sudah selesailah air mata, tangisan, mari kita pulang, sudah kita serahkan ini kepada yang punya, sudah dikubur, mari kita pulang dengan pemikiran segar yang baru. Itu secara rohani pemahamannya. Yang kedua, ada kakek berkata sama saya, jangan lupa katanya, itu ketika diantar orang matinya di Batak sana, itu bisa angin kencang, ada debu mengotori kita. Maka ini juga selain tindakan rohani yang dalam, juga ada tindakan jasmani, yaitu apa? Mari kita cuci muka, bersihkan, supaya debu-debu yang menempel di wajah kita itu bisa dibuang. Jadi secara fisik maknanya benar, secara rohani lebih dalam lagi. Sudah selesailah kesedihan. Nah, orang Batak punya falsafah begini. Sadia tarangguson tumagonama nironggoson. Sadia tartangison tumagonama tinortorhon. Artinya apa? Mau ditangisin apapun yang mati kan udah nggak balik. Nah, kan mari kita sekarang bersukaria. Tortorhon berarti, manortor berarti menari. Mari kita menari sekarang. Karena udah kita serahkan sama yang punya. Begitu, Pak. Ya. Wah, luar biasa ya. Berarti memang kita harus selektif di satu pihak, tetapi juga kalau misalnya ada hal-hal yang bertentangan dengan iman percaya kita harus berani untuk reject, begitu ya. Menolak. Untuk mengatakan bahwa tidak. Demikian juga dengan adat orang Cina, Pak. Sama saja kalau misalnya kita bicara seperti itu, misalnya kita tahu hio itu. Betul, kita melihat itu sebagai penyembahan berhala tentunya yang kita tidak bisa terima. Tetapi juga banyak pergumulan orang-orang Cina, keturunan Cina yang menjadi Kristen, yang pada akhirnya dituntut untuk melakukan seperti itu, dan pada akhirnya mereka berani untuk mengatakan, kami tidak bisa, kami reject hal tersebut. Harus berani. Kalau kita tidak berani, Pak Kian, apa yang terjadi? Barangkali buat kita sudah oke, karena iman kita sudah bertumbuh. Gitu? Tapi Tuhan membawa kita kepada keselamatan dan mendewasakan kita. Kan supaya kita jadi berkat. Nah, di keluarga saya, Pak Kiam, setelah saya dengan tegas, jelas menolak hal-hal yang bertentangan, seperti misalnya pergi ke kuburan, dibikin rokok sama bapak saya, sama kakek saya tolak. Maka dikatakan oleh mama saya, loh, nanti kalau saya meninggal berarti kamu tidak menghormati saya lagi. Saya bilang, tunggu dulu. Selama hidupmu kau kehormati. Sesudah kau meninggal, kau sudah diserahkan kepada Tuhan. Apapun yang kulakukan kepadamu, kamu tidak tahu. Penghayatan kita selama ini, saya berkata, itu adalah okultisme. Saya menghidupkanmu seolah-olah rohmu di sana. Padahal setan yang menerima makanan, sesajen, rokok, dan seterusnya. Exactly, betul sekali. Dan kita tertipu gitu loh. Kita tertipu dengan mengatakan bahwa itu untuk arwah, roh-roh orang-orang yang sudah meninggal. Tapi sebetulnya padahal kita melihat bahwa ini ada kekuatan gelap yang berkuasa dan mengatur ini semuanya pada akhirnya. Saya merinding Pak Kian, Bapak ngomongin. Kenapa? Saya dulu dari sana, Pak. Saya mempraktekkan itu, Pak. Jadi saya waktu kecil, saya mempersembahkan ikut sesajen makanan itu kepada orang-orang meninggal. Betul. Dan ketika kemudian saya harus menolak, mengatakan itu kuasa gelap, itu kan nggak gampang, Pak. Iya, betul. Karena keyakinan keluarga kami, memang roh bapakmu ada di sana, memang roh kakekmu ada di sana. Nah, kalau saya berkata itu bukan, itu kan berarti penyangkalan kepada mereka-mereka kan? Nah, iya, betul. Tapi itu yang saya katakan bergumul. Setelah saya belajar dengan serius bagaimana kita menyikapi orang mati, nah ini dia. Bagaimana sikap kita orang mati, seperti yang di Lukas pasal 17 kisah Lazarus itu, maka perlahan-lahan saya makin yakin tidak ada hubungan orang hidup dengan yang mati. Maka saya tidak mau lagi melakukan itu, Pak. Amin. Stop, Pak. Dan keluarga lain mengikuti, Pak. Keluarga lain itu. Dan saya yakin hal itu nggak mudah. Karena apa? Karena di satu pihak, begitu ya,
kita ada di dalam ruang lingkup keluarga, ruang lingkup budaya yang begitu kuat, tetapi di lain pihak kita adalah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus pada saat ini. Betul nggak? Tidak mudah. Jadi betul, Bang. Tidak mudah. Apalagi gitu ya. Dalam tradisi Batak dan Chinese. Kalau kita orang muda mengatakan no kepada orang tua, itu kan kurang ajar. Exactly. Betul. Makanya, betul. Menurut saya usulkan kepada orang-orang muda yang bergumul, katakan, kamu di hadapan Tuhan jangan lakukan. Lalu untuk mengatakan penolakan kepada ayah, ibu, kepada om dan semuanya, katakan dengan sangat berat, dengan sangat halus, katakan, saya bukannya tidak mau melakukan ini, tetapi ini bertentangan dengan apa yang sudah kupelajari dari firman Tuhan. Saya mau taat kepada mama. Jadi saya katakan sama mama dulu, mama, selama kau hidup, aku akan menghormati kamu, apa saja. Dan kalau kau udah pergi, maafkan. Saya tidak akan berkomunikasi denganmu lagi. Jadi jangan paksa saya berkomunikasi dengan papa yang sudah meninggal. Karena itu bertentangan dengan iman. Nah, saya langsung bacakan itu. Ulangan pasal berapa itu yang dikatakan di antaramu jangan pergi kepada roh orang mati. Ulangan 20 kalau nggak salah ya. Nah, itu jelas itu. Nggak boleh. Nah, setelah itu saya bersyukur. Setelah menang dari pergumulan itu, Pak Kian, sangat diberkati Tuhan. Keluarga saya makin bersih dari semua praktek kuasa gelap. Amin. Ya, begitu, Pak. Luar biasa. Dan juga tentunya ini bukan hal yang mudah, dalam arti kita bukan hanya sekedar membela iman kita, tetapi juga kita bagaimana bisa memenangkan orang-orang yang kita sedang ajak bicara, supaya mereka juga bisa mengerti, betul nggak? Apa yang kita percayai. Jadi ulangan 18. Izinkan saya baca, Pak, ya. Silakan. Ulangan 18 ayat 12. Dikatakan di sini, ulangan 18, mulai dari ayat 10, di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang menjadi petenung. Ayat 11, seorang pemantara, seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi ini adalah various kinds of occult. Berbagai macam bentuk okultisme. Tidak satu macam. Jadi di dalam YouTube saya, Pak, itu kita bahas itu 1001 macam bentuk okultisme. Betul. Hati-hati. Betul. Kita semuanya harus hati-hati. Jadilah berkat kepada orang-orang lain. Tapi jangan kasar caranya. Itu yang penting. Exactly, itu dia. Caranya itu harus dengan hormat, harus dengan kasih, harus bijak, dan harus bijak juga. Dan proses. Betul. Tidak semudah membalik tangan. Betul, dan harus bijak juga. Kapan waktunya mungkin kita berbicara. Jangan kita berbicara misalnya pada waktu misalnya sedang terjadi krisis, begitu ya, atau sebuah peristiwa yang besar. Tetapi waktu di mana hati terbuka dan hati siap begitu loh untuk menerima kebenaran tersebut. Wah, luar biasa, Bang. Karena kita kan kebanyakan kan pendengar kita adalah hamba-hamba Tuhan ya, di dalam channel ini. Nah, kenapa masalah ini penting menurut Abang harus didengar oleh para hamba-hamba Tuhan yang menggembala di gereja mengenai masalah hubungan antara iman dengan adat? Kenapa ini penting, Bang? Sederhana saja, kan firman Tuhan tadi jelas. Kolose pasal 2 ayat 78, 1 Petrus 1 ayat 18, supaya iman kita jangan dicemari dengan praktek adat istiadat. Kalau kita melakukan iman, tapi kita masih terlibat dalam adat istiadat yang bertentangan dengan iman, dalam kenyataannya kan kita nggak melayani Tuhan. Betul. Kita menyakiti Tuhan. Dan Dan dalam Efesus pasal 4 dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Efesus 4:30. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan tidak boleh mendukakan. Jadi di sini kita sebenarnya harus melihat pribadi tertinggi yang mendorong kita menerima atau menolak apapun dalam jenis adat istiadat kita adalah Tuhan Yesus. Bahkan kepada pemerintah juga kan, Kisah Rasul 5 ayat 29, Rasul Petrus berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada pemerintah. Exactly. Semua kehidupan kita. Jadi kalau hamba Tuhan nggak memahami adatnya dengan benar, tidak memahami
kebenaran Injil dengan benar, mau tidak mau melakukan kesalahan, Pak. Misalnya, misalnya menyalahkan yang tidak salah atau membenarkan yang salah. Itu terjadi Pak di praktek adat Batak. Misalnya, yang tadi disalahkan, cuci muka, salah. Padahal menurut tradisi saya udah kasih tahu tadi itu nggak salah. Misalnya memanggil roh nenek moyang. Nggak apa-apa itu. Kita harus menghormati orang tua. Mereka mengutip itu, Pak. Hukum Taurat kelima. Hormatilah orang tuamu. Nggak dikatakan di sana orang tuamu ketika hidup. Jadi kita harus menghormati. Nah itu katanya tidak salah. Padahal udah jelas salah. Dikatakan tidak boleh berhubungan dengan roh orang mati. Nanti setan bisa menyusup. Kan begitu. Jadi kalau kita nggak paham, nanti terjadi yang tadi menyalahkan yang tidak salah, membenarkan yang salah. Kacau. Exactly. Ya, betul. Dan ini terutama mungkin menurut saya dihadapi oleh para hamba-hamba Tuhan yang menggembalai gereja-gereja yang berbasis adat, kelihatannya ya. Oh enggak, misalnya itu kenyataan, Pak. Kenyataan, Pak. Dan akhirnya yang terjadi praktek kompromi, Pak Kian. Iya, betul. Ada praktek-praktek yang Abang ingin kritisi nggak? Khususnya di dalam gereja-gereja Batak mungkin ya. Terutama kita nggak usah sebut gereja apa, kita nggak usah sebut hamba Tuhan yang mana. Kira-kira ada yang ingin dikritisi nggak oleh Abang? Ya, sebenarnya ada banyak hal-hal praktis. Saya udah bahas di buku saya nih. Kalau dia orang Batak bisa lihat di sini. Misalnya menggali tulang belulang. Ya, kalau Pak Kian pernah membaca wawancara atau artikel dari Bung Marojahan, Pendeta Marojahan Sijabat di jurnal Saat, itu bagi saya mengeneralisasi seolah-olah semua adat itu penuh okultisme. Ya, tapi saya maklum dia sudah menikah dengan non Batak, jadi dia bisa hidup tanpa adat Batak itu. Tanpa adat ya. Ya. Tapi ini tidak bisa dipraktekkan oleh pendeta-pendeta yang masih lingkungan Batak. Karena apa? Yang benar itu bukan semua adat Batak salah. Misalnya ketika dikatakan menggali tulang belulang. Saya tulis di buku saya, ada benarnya, ada salahnya. Benarnya apa? Ketika mereka mengikuti tradisi perjanjian lama. Yaitu disatukan pekuburan semua orang satu keturunan. Nah, kalau saya oke-oke saja. Karena apa? Apalagi sekarang. Satu kuburan kan mahal sekali, Pak Kian. Apalagi betul. Di San Diego Hill. Mahal kan? Nah, kalau disatukan di satu pekuburan keluarga, sebenarnya apa? Kalau nggak dibakar, taruh aja di bawah. Kan saya sendiri nggak setuju kremasi. Ditaruh begitu secara bertingkat. Nanti akan terjadi pembusukan secara wajar kan? Maka kamu dari tanah akan kembali ke tanah. Dan kalau kita tanam di sana mangga, maka mangga yang kita makan itu merupakan berkat dari keturunan kita yang di lokasi itu. Itu sendiri oke. Tapi yang masalahnya nanti Pak Kian, ketika dilakukan berbaur dengan dukun-dukun. Misalnya diajak ngomong bapaknya, diajak ngomong mamanya, diajak ngomong kakeknya, lalu dibikin sesajennya, dibikin penghormatan segala macam bentuknya. Itu salah. Dan itu menjadi praktek umum tentunya ya, kelihatannya ya di antara gereja, di antara jemaat yang orang-orang Batak begitu ya. Cuman mereka gereja yang ketat, nanti mereka tidak mau terlibat waktu di sini. Tetapi mereka mau terlibat waktu memulai menggali itu dengan ibadah. Nah, ibadahnya sendiri sudah bagus kan? Di situ tidak akan mereka lakukan praktek kuasa kegelapan. Tapi nanti sesudah itu yang punya hajatan melakukan memanggil dukun atau melakukan bahasa-bahasa okultisme tadi, dipanggil menghidupkan roh orang itu di situ, itu nggak boleh. Dan itu sebabnya pendeta itu sebenarnya harus mengedukasi, mendidik. Kalau saya bisa khotbah di semua mimbar orang Batak, saya akan berkata, oke saja, kumpulkan semua, taruh di satu tempat, lakukan apa yang kamu rasa hatimu berkenan, senang, tapi jangan pernah ada tindakan yang berbau dengan kuasa gelap. Karena itu menyakiti hati Tuhan. Ulangan 18 tadi, 12-13,
hal itu kekejian, kejijikan. Jadi ada orang berkata, magic itu ada dua macam. Black magic dan white magic. White magic itu baik, jaga badan. Black magic menyerang orang lain. Saya berkata begini, di dalam Ulangan 18 itu macam-macam magicnya. Mungkin kita berkata black magic, white magic, yellow magic, green magic, pink magic. All of them are jig, ala jijik. Ala jijik. Jijik, tahu jijik ya? Kekejian. Jadi permainan kata white magic, black magic, ala jijik. Nah, ini sesuatu yang mungkin juga memang sulit pada akhirnya untuk diterapkan secara praktis satu persatu begitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya Abang jadi pendeta di satu gereja, prinsip-prinsip apa yang secara sederhana yang Abang bisa bagikan kepada jemaat Abang misalnya, supaya mereka tahu untuk menilai begitu loh. Oh, saya boleh melakukan ini, saya tidak boleh melakukan itu. Ada nggak prinsip-prinsip yang sederhana yang Abang bisa bagikan gitu loh, supaya jemaat Abang bisa mengerti? Silakan, Bang. Sebenarnya sederhana, di buku ini saya berkata begini. Iya. Pahami imanmu dengan baik dan benar. Betul. Tidak dong. Iya. Artinya apa? Kalau mau betul-betul bersikap benar terhadap adat, maka pertama saya berkata harus hidup baru dulu, Pak Kian. Amin. Kalau nggak hidup baru, nggak ada Roh Kudus kan? Ya, ya. Setelah hidup baru, bertumbuhlah dalam iman dan kebenaran firman. Sampai kepada kedewasaan. Ya. Lalu yang kedua, di sisi lain, kenali dan pelajari adat kebudayaan tadi. Ya. Apa sih praktek ini? Sejauh mana ini bertentangan dengan adat, dengan iman, sejauh mana sejalan. Yang prinsip selektif tadi. Nah, kalau kita sudah memahami iman dengan benar, sudah hidup baru tadi, lalu memahami adat istiadat kita dengan benar, maka itu berlakulah tadi. Yang benar, terima. Yang bertentangan, tolak. Jadi praktis kan? Cuman pelaksananya menjadi tidak praktis. Karena apa? Agak susah kan? Tetapi kan tidak ada jalan pintas. Misalnya tadi saya berkata, saya sudah bergereja sejak sekolah minggu. Seperti banyak orang Batak lain. Tetapi saya terlibat dalam praktek okultisme. Dalam adat saya. Loh ya, misalnya Pak ya, kalau saya menyeberang Danau Toba Pak, kalau datang badai topan kencang, saya kasih sirih sama penghuni Danau Toba. Karena katanya, penghuni Danau Toba itu tante saya, memburu kami. Oh. Jadi saya kasih siri. Dan Pak Kian, you believe it or not, beberapa kali saya melakukan siri, itu badai topannya berhenti. Makanya saya sangat dibesarkan dalam okultisme yang kental. Pernah anjing saya hilang, anjing kesayangan. Saya susah tidur sampai 2 minggu, susah makan. Lalu terpaksa, bukan terpaksa lah, ketepatan waktu itu ada dukun dekat rumah, dipanggil. Lalu dukunnya bilang, oh anjingnya diambil seseorang. Ketika seseorang lewat dari rumahmu, maka anjing yang kecil itu ngikut-ngikut dia. Lalu dibawa. Lalu saya berkata, tante, saya bilang, itu Namburu tadi. Masih boleh balik nggak? Oh, saya akan panggil nanti. Tenanglah kau sayang, katanya. You believe in or not, itu anjingnya besok harinya balik ke rumah saya. Wow, Makanya kalau orang berkata nggak ada itu kuasa gelap, nonsens juga. Memang saya udah ngalamin. Nah, setelah saya menyadari semua ini, itu yang saya katakan tadi, akhirnya saya mengambil garis tegas, no more, selesai. Begitu Pak. Jadi saya bisa begini kan karena saya sudah hidup baru. Ada Roh Kudus, ada kepekaan. Hal-hal yang nanti masih abu-abu, Pak. Akhirnya Roh Kudus yang meyakinkan kita. Jadi itu praktisnya di situ. Dan juga tadi yang seperti Abang katakan ya, pengenalan akan iman itu menjadi suatu hal yang menjadi prioritas yang harus itu ditekankan itu oleh hamba-hamba Tuhan, betul nggak? Supaya jemaat bisa mengerti bahwa inilah dia iman percaya saya,
bagaimana saya hidup seharusnya di dalam dunia ini, terutama dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan adat, dan terutama bisa bijak begitu loh, untuk melihat bahwa yang mana yang bertentangan, yang mana yang masih bisa diterima, begitu ya, dan melihat bagaimana praktek-praktek adat yang mana saja yang bisa dilakukan oleh orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Wah, ini luar biasa, dan saya yakin ini adalah PR yang begitu berat, yang begitu panjang, yang harus dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Betul. Dimanapun dia berada, apakah dia berada di gereja yang berbasis adat Batak, ataupun juga berbasis adat Cina, atau Jawa, atau Manado, dan lain sebagainya. Karena semuanya akan ada pengaruh-pengaruh budaya atau adat yang pada akhirnya mungkin bertentangan, ataupun ada sesuatu yang masih bisa diterima oleh kita. Puji Tuhan, di sini, Bang. Pak Kian. Tadi Bapak mengatakan ada yang diterima. Nah, menurut saya sebenarnya inilah tugas kita. Bagaimana supaya dalam Kolose 1 ayat 19-20 dikatakan that in all things Christ might have the preeminence. Supaya dalam segala sesuatu Kristus diutamakan. Nah, saya rindu adat, budaya, tradisi, semua suku-suku meninggikan Tuhan. Jadi bukan saja tidak bertentangan, bukan sekedar sejalan, tetapi harus mengagungkan Tuhan Yesus. Amin. Ya, dan juga berani mungkin ketika kita melakukan adat-adat tertentu atau praktek-praktek tertentu dengan secara eksplisit mengatakan bahwa saya adalah seorang pengikut Kristus dan kenapa saya masih mempraktekkan ini, dan juga bagaimana Kristus ditinggikan di dalam apa yang saya lakukan. Betul nggak, Bang? Jadi secara eksplisit kita harus berani untuk menyaksikan hal tersebut. Dan kita berharap bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang datang ke pesta kita atau ke pesta adat dan lain sebagainya, bisa mengenal iman percaya kita di dalam Kristus. Ya, amin. Luar biasa. Satu hal, Silakan, Pak. Bang. Ya. Jadi kan kemarin waktu weekend itu ada adat, Pak Kian berkata pasti melelahkan. Berarti Bapak udah pernah ikut ya adat Batak ya? Sedikit saja. Ya. Jadi memang benar, Pak. Karena itu dari pagi sampai hampir jam 4 ditutup. Betul. Itu pun sampai jam 4 karena COVID, Pak. Biasanya bisa jam 6, jam 7. Iya. Ya. Jadi kan akhirnya yang menutup adalah saya sebagai tuan rumah, hostnya. Tahu nggak, Bapak? Saya berkata, mari kita mulai dengan pujian. Nah, di tradisi itu saya tinggikan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Begitu ada lagunya itu. Dengar aku, biarlah rencanamu senantiasa terjadi dalam hidupku. Tambahkanlah kasihku kepadamu. Itu lagu itu dinyanyikan luar biasa, dan itu orang senang. Kadang-kadang saya di tradisi juga berkata, sekiranya bukan karena kasih dan rahmatmu, saya tidak bisa begini. Buatlah aku senantiasa mengasihimu. Ya, itu soasi roham so godang basam tu diau kemana aku pergi. Nah itu dinyanyikan di dalam tradisi adat saya itu. Jadi akhirnya klimaksnya adat itu adalah Kristus. Dan saya awali dengan semua pelaksana adat kami sebelum dimulai resmi. Mari kita berdoa dan memuji Tuhan. Jadi berdoa dan memuji Tuhan, dan secara publik karena saya yang menutup. Saya ajak memuji Tuhan. Dan saya ajak berdoa. Begitu, Pak. Amin. Amin. Luar biasa. Jadi mungkin kita harus juga secara eksplisit untuk berani mengatakan siapa kita. Harus. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita tetap masih menghormati adat, ada hal-hal yang bisa kita terima, tetapi Kristus yang ditinggikan di atas segala-galanya. Luar biasa, Bang. Ini kaya sekali, Bang. Tapi aduh, waktu nih yang memisahkan kita nih kelihatannya. Dan Pak Kian, kita harus kalau silakan, itu kita lakukan, itu Tuhan akan senang. Amin. Kalau yang Bapak katakan tadi kita lakukan, Bapak akan senang. Bapak di surga. Ya, kita Bapak di tidak surga. diam tapi berani menyatakan yang benar. Amin. Amin. Tugas besar kita dari Tuhan, Pak. Bukan hanya pendeta, tapi anggota jemaat. Pak Kian, silakan. Terima kasih.
Iya, terima kasih banyak, Bang. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi nanti kita akan nyambung lagi dengan topik-topik yang lainnya. Kami bersyukur sekali. Kita bersyukur Abang bisa ikutan rekaman di Ngopas pada saat ini. Dan kita berharap bahwa rekaman ini boleh menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, bagi aktivis rohani, bagi semua orang. Puji Tuhan. Saya boleh minta dengan hormat Abang untuk menutup kita dalam doa? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih. Bapa di surga, bersyukur untuk pelayanan hamba-Mu, Pendeta Kian Holip di Sydney. Dan bersyukur untuk semua karya-Mu yang sudah dikerjakan sampai sejauh ini. Dan kami persembahkan hamba-Mu ini, ibu dan keluarga, juga semua yang dilayani di AFES, supaya mereka terus hidup dalam iman, bertumbuh dalam iman, memuliakan Tuhan. Dan juga di dalam praktek adat istiadat, mereka makin bertumbuh, makin mengasihi Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam adat budayanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.